Hai, teman-teman pecinta misteri. Pernahkah kalian membayangkan, di bawah hamparan es abadi Antartika yang dingin membeku, tersembunyi sebuah kota? Sebuah peradaban kuno yang hilang, pangkalan rahasia Nazi, atau bahkan sesuatu yang bukan berasal dari bumi kita? Selama beberapa dekade, spekulasi tentang keberadaan kota rahasia di Antartika ini telah memicu imajinasi banyak orang, melahirkan teori konspirasi yang sulit dibedakan dari fiksi ilmiah. Antartika, benua paling selatan di planet kita. Sebuah dunia lain yang luasnya 2 kali lipat Australia, 98% permukaannya tertutup es setebal rata-rata 1,6 km. Tanah tak bertuan, tanpa penduduk permanen, dilindungi oleh perjanjian internasional, dan dikenal dengan kondisi ekstremnya yang tak kenal ampun. Keterpencilannya, misterinya, dan kurangnya eksplorasi menjadikannya kanvas yang sempurna bagi para pencari kebenaran alternatif dan penganut teori konspirasi. Jadi, dari mana klaim tentang kota rahasia ini berasal? Sebagian berakar pada mitos peradaban kuno seperti Atlantis atau Lemuria, yang konon lenyap ditelan bencana dan mencari perlindungan di tempat paling terpencil di bumi. Sebagian lainnya muncul dari cerita fiksi ilmiah yang kemudian dianggap sebagai fakta. Mari kita selami lebih dalam beberapa klaim paling populer. Salah satu klaim paling mencolok adalah adanya piramida Antartika. Jika Anda mencari di internet, Anda akan menemukan citra satelit yang menunjukkan struktur geometris yang sangat menyerupai piramida di pegunungan es. Bagi sebagian orang, ini adalah bukti tak terbantahkan tentang peradaban yang hilang atau bahkan pangkalan alien. Namun, para ilmuwan menawarkan penjelasan yang lebih membumi. Mereka menyebutnya Nunatak, puncak gunung berbatu yang menembus lapisan es. Bentuk piramidal ini adalah hasil erosi alami selama jutaan tahun oleh angin, es, dan salju. Mirip dengan bagaimana formasi batu di Grand Canyon terlihat seperti bangunan raksasa, tapi itu semua adalah pahatan alam. Berikutnya adalah kisah Laksamana Richard A. BRD, seorang penjelajah kutub Amerika yang terkenal. Klaim paling kontroversial terkait dirinya adalah buku harian Admiral BRD yang beredar luas di internet. Buku harian ini konon mencatat pertemuannya dengan peradaban maju di dalam bumi selama Operation Higjum, ekspedisi militer Amerika ke Antartika pada tahun 1946 hingga 1947. Dalam cerita ini, BRD terbang ke lubang besar di kutub, menemukan oasis hijau, dan bertemu makhluk mirip manusia yang membimbingnya ke kota bawah tanah. Mereka bahkan memperingatkan BRD tentang ambisi jahat umat manusia di permukaan. Kisah ini tentu saja sangat dramatis. Namun, tidak ada bukti resmi atau catatan militer yang mendukung klaim ini. Sebagian besar sejarawan dan peneliti menganggap buku harian ini sebagai fiksi atau pemalsuan. Operation Higjum sendiri adalah misi ilmiah dan militer yang terdokumentasi dengan baik, dan laporan resminya tidak menyebutkan hal-hal fantastis semacam itu. Tidak ada teori konspirasi Antartika yang lengkap tanpa menyebut nama Nazi Jerman. Spekulasi yang beredar menyebutkan bahwa sebelum dan selama Perang Dunia Kedua, Nazi membangun pangkalan rahasia yang canggih di bawah es Antartika, sering disebut sebagai Base 211 atau Neuska Benland. Tujuan pangkalan ini? Konon untuk riset teknologi canggih seperti piring terbang, atau sebagai tempat perlindungan bagi elit Nazi setelah kekalahan perang. Klaim ini diperkuat oleh ekspedisi Jerman ke Antartika pada tahun 1938 hingga 1939, yang memang benar-benar terjadi, dan mereka menamai sebagian wilayah itu Neuska Benland. Namun, ekspedisi itu murni untuk survei dan klaim teritorial, bukan pembangunan pangkalan rahasia raksasa. Ide tentang pangkalan Nazi di Antartika sebagian besar berasal dari fiksi ilmiah pasca perang dan kemudian berkembang biak menjadi teori konspirasi yang populer. Tidak ada bukti fisik yang pernah ditemukan untuk mendukung keberadaan Base 211 atau teknologi canggih Nazi di sana. Selain piramida dan pangkalan rahasia, beberapa penganut teori konspirasi juga menunjuk pada citra satelit yang memperlihatkan lubang-lubang besar di lapisan es Antartika. Mereka mengklaim ini adalah pintu masuk rahasia menuju kota bawah tanah atau fasilitas tersembunyi. Namun, fenomena ini juga memiliki penjelasan ilmiah. Lubang-lubang tersebut seringkali adalah polinya, area air terbuka yang dikelilingi es laut. Polinya bisa terbentuk karena angin kencang yang mendorong es menjauh, atau karena air laut yang lebih hangat naik dari kedalaman, mencairkan es di permukaan. Selain itu, ada juga moulins, yaitu lubang vertikal yang terbentuk ketika air lelehan permukaan mengalir melalui retakan dan terowongan di dalam gletser. Ini semua adalah bagian dari dinamika alam benua es. Lantas, apa kata komunitas ilmiah tentang semua klaim ini? Secara konsisten, para ilmuwan menyanggah keberadaan kota rahasia atau pangkalan rahasia berteknologi tinggi di Antartika.
Sebagian besar bukti yang disajikan adalah misinterpretasi data, ilusi optik, atau fenomena yang dikenal sebagai pareidolia, di mana otak kita cenderung melihat pola familiar, seperti wajah atau bangunan, pada objek acak. Kondisi ekstrim Antartika, dengan suhu rata-rata minus 50 derajat Celcius, badai salju tak berkesudahan, dan kegelapan total selama berbulan-bulan, membuat pembangunan dan penyembunyian kota sangat tidak praktis, bahkan hampir mustahil, dan akan membutuhkan sumber daya yang luar biasa besar untuk mempertahankannya. Lebih dari itu, keberadaan kota rahasia sebesar itu akan menjadi pelanggaran serius terhadap sistem perjanjian Antartika. Perjanjian ini, yang ditandatangani pada tahun 1959 oleh banyak negara, termasuk kekuatan besar dunia, secara tegas melarang aktivitas militer, uji coba nuklir, dan klaim teritorial baru. Ia juga mempromosikan kebebasan penelitian ilmiah. Jika ada negara atau entitas yang membangun kota rahasia, mustahil bisa menyembunyikannya dari pengawasan satelit, penelitian ilmiah internasional yang intensif, dan bahkan deteksi geofisika. Namun, di era informasi digital ini, klaim tentang kota rahasia Antartika terus beredar luas dan diperkuat melalui platform media sosial dan video YouTube. Algoritma seringkali mempromosikan konten yang sensasional, tanpa peduli kebenarannya. Hal ini memicu perdebatan sengit antara penganut teori konspirasi yang merasa kebenaran disembunyikan dan para skeptis yang berpegang teguh pada bukti ilmiah dan prinsip akal sehat. Ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik misteri, terutama ketika dipadukan dengan keraguan terhadap otoritas. Apakah ada kemungkinan di masa depan kita akan menemukan sesuatu yang mengejutkan? Pemanasan global memang menyebabkan pencairan es di banyak wilayah, mengungkapkan daratan dan fitur geografis yang sebelumnya tertutup. Dan Antartika memang menyimpan banyak rahasia, ada danau subglasial yang belum terjamah, ekosistem unik, dan data iklim purba. Namun, sejauh ini, belum ada penemuan arkeologi signifikan yang dapat memvalidasi klaim adanya kota prasejarah atau pangkalan canggih di bawah es. Penemuan-penemuan yang ada lebih banyak berkaitan dengan geologi, glasiologi, dan biologi mikroba. Jadi, benarkah ada kota rahasia di bawah es Antartika? Berdasarkan bukti yang ada dan konsensus ilmiah, jawabannya adalah kemungkinan besar tidak. Klaim-klaim ini, meskipun menarik, lebih banyak berakar pada imajinasi manusia, misinterpretasi fenomena alam, dan keinginan untuk menemukan misteri di dunia yang semakin terpetakan. Antartika, dengan keindahan dan kondisi ekstremnya, memang adalah tempat misterius. Tapi misterinya mungkin lebih pada keajaiban alamnya yang belum terungkap sepenuhnya, daripada peradaban rahasia yang tersembunyi. Namun, daya tarik cerita-cerita ini akan selalu ada, mengingatkan kita betapa kuatnya imajinasi dan keinginan kita untuk percaya pada sesuatu yang luar biasa, di luar pemahaman kita.